Halo semuanya, kembali lagi di konten Learning with HMSI volume 4. Oke, kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama ada rancangan percobaan faktorial, kemudian ada rancangan split plot, dan terakhir ada rancangan split block. Oke, yang pertama rancangan percobaan faktorial. Yang akan kita bahas mengenai penjelasan umumnya, kemudian ada model linearnya, kemudian percobaan, dan hipotesis serta tabel ANOVA-nya. Untuk penjelasan umumnya, percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Percobaan ini lebih mengacu pada bagaimana perlakuan-perlakuan yang akan diteliti disusun, tetapi tidak menyatakan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut ditempatkan pada unit-unit percobaan. Nah, untuk keuntungan menggunakan percobaan faktorial ini yaitu mampu mendeteksi respon dari taraf masing-masing faktor atau pengaruh utama. Dan kemudian bisa juga mampu mendeteksi respon dari interaksi antar dua faktor atau yang bisa disebut dengan pengaruh sederhana. Untuk bagian percobaannya sendiri, di sini kita memasukkan RAL dan RKL ya. Untuk RAL bisa dilihat kalau pengacakan dilakukan pada semua unit percobaan atau semua perlakuan ya. Jadi langsung diacak semuanya ke 36-nya. Sedangkan untuk RKL ini diacak pada setiap kelompok. Jadi misalkan kalau di sini ada 3 kelompok ya atau 3 blok, ini di masing-masing blok kita lakukan pengacakan pada setiap perlakuan, pada setiap kombinasi perlakuannya. Lanjut untuk model linearnya sendiri, hampir sama, hanya bedanya pada RAKL terdapat penambahan pengaruh utama kelompok. Jadi kalau misalkan dijabarkan, untuk model linear RAL itu ada rataan, kemudian ditambahkan dengan pengaruh utama faktor A, kemudian ada pengaruh utama faktor B, dan juga ada pengaruh interaksi dari faktor A dan faktor B, dan yang terakhir ada pengaruh acak yang menyebar normal. Kemudian untuk RKL juga sama ya, ada rataan, kemudian pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, pengaruh interaksi, kemudian ada pengaruh kelompok ini yang beda, kemudian ada pengaruh acak yang menyebar normal. Oke, lanjut untuk hipotesisnya. Untuk RAL sendiri ini ada 3 ya, yaitu pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, dan yang terakhir ada pengaruh sederhana atau pengaruh interaksi antara faktor A dengan faktor B. Dan kemudian untuk RKL, ini ada tambahan, yaitu ada pengaruh pengelompokan, di mana H0-nya ini adalah blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sedangkan H1-nya, paling sedikit ada 1K, di mana pengaruh K itu tidak sama dengan 0, atau pengaruh kelompok tidak sama dengan 0. Oke, dan untuk tabel ANOVA-nya juga sama, bedanya hanya pada baris blok pada RKL ya. Ada tambahan baris blok, sedangkan di sini tidak ada. Kemudian pada rancangan percobaan faktorial ini hanya terdapat 1 galat. Oke, selanjutnya ada rancangan split plot. Nah, rancangan split plot ini biasa disebut juga dengan rancangan petak terpisah. Merupakan bentuk khusus dari rancangan faktorial, di mana kombinasi perlakuan tidak diacak secara sempurna terhadap unit-unit percobaan. Dan rancangan split plot ini bisa diterapkan pada RAL, RAKL, maupun RBSL. Untuk alasan penggunaan split plot ini biasanya digunakan jika ada kendala pengacakan di lapangan, di mana salah satu faktor yang dicobakan tidak bisa atau tidak efisien jika dilakukan pengacakan secara sempurna, karena taraf-taraf dari faktor tersebut membutuhkan unit yang lebih besar dibandingkan dengan taraf-taraf faktor lain. Kemudian ada alasan lain, yaitu pengembangan dari percobaan yang telah berjalan. Jadi semisal di tengah-tengah percobaan ada sedikit perubahan atau ada sesuatu yang kurang pas, dan itu bisa diterapkan menggunakan speed plot. Kemudian yang terakhir biasanya juga ada tingkatan kepentingan dari faktor-faktor yang dilibatkan dalam percobaan. Jadi kepentingan antara faktor A dengan faktor B itu berbeda. Biasanya ada salah satu faktor yang lebih penting gitu atau yang lebih diutamakan. Oke, selanjut untuk bagan percobaannya. Untuk cara pengacakan di split plot ini,
dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama diacak untuk petak utamanya, kemudian untuk anak petaknya diacak pada setiap petak utama. Jadi misalkan pada RAL sendiri ini ada petak utamanya adalah NO, N1, dan N2. Dan diulang sebanyak 3 kali, sehingga ada 9 perlakuan N. Dan kemudian dari 9 perlakuan ini kita acak terlebih dahulu, dan dilanjut pada setiap N itu diacak lagi untuk anak petaknya, yaitu ada V1, V2, dan V3, dan seterusnya. Sedangkan kalau RKL, yang pertama kita bagi dulu pada setiap kelompok atau bloknya, kemudian sama untuk untuk petak utamanya kita acak terlebih dahulu, dan kemudian dilanjut dengan anak petaknya. Oke, lanjut untuk model linearnya. Di sini untuk model linear split plot itu ada tambahan mengenai pengaruh acak dari anak petak yang juga menyebar normal. Sehingga kalau misalkan dijabarkan untuk RAL, yaitu ada rataan, ada pengaruh utama faktor A, kemudian ada komponen acak dari petak utama yang menyebar normal, kemudian ada pengaruh utama faktor B, dan ada pengaruh interaksi antara faktor A dan B, dan yang terakhir ada komponen atau pengaruh acak dari anak petak yang juga menyebar normal. Untuk RKL juga sama ya, bedanya hanya ada tambahan di pengaruh kelompok. Oke, untuk hipotesis speed plot ini sama antara RAL dengan RKL, hanya ada tiga, yaitu pengaruh petak utama, kemudian pengaruh anak petak, dan pengaruh interaksi antara faktor A dengan faktor B. Oke, untuk tabel ANOVA-nya, pada rancangan speed plot ini terdapat dua galat, yaitu galat A dan galat B. Dan untuk RKL sendiri ada baris blok ya, yang dimana derajat bebasnya adalah Rmn1. Oke, selanjutnya ada rancangan split block. Rancangan split block ini, atau biasa disebut dengan rancangan blok terpisah, sebenarnya mirip dengan rancangan petak terpisah tadi, hanya bedanya untuk rancangan split block ini, kedua faktornya merupakan faktor utama, atau petak utama. Dan yang lebih ditekankan dalam rancangan ini adalah pengaruh interaksinya. Kemudian untuk penempatan taraf-taraf kedua faktor itu dilakukan bersilangan. Jadi semisalkan faktor A itu diacak searah lajur, kemudian untuk faktor B itu diacak searah baris. Dan ini hanya bisa diterapkan pada RAKL saja. Ini adalah langkah percobaannya, yaitu yang pertama memilih kelompok unit percobaan secara acak, kemudian menempatkan taraf-taraf faktor A secara acak pada setiap kelompok mengikuti plot lajur, dan kemudian menempatkan taraf-taraf faktor B secara acak pada setiap kelompok mengikuti plot baris. Jadi misalkan di sini ada dua kelompok ya, ada dua kelompok, kemudian pertama kita melakukan pengacakan pada faktor A terlebih dahulu dengan arah horizontal atau plot lajur ya. Kemudian setelah kita melakukan pengacakan faktor A, faktor B juga kita acak dengan arahnya vertikal atau plot baris. Dan lalu kita tinggal kombinasikan saja dari masing-masing perlakuan ya. Jadi di sini ada A1B1, kemudian ada A3B1, kemudian ada A2B1, dan seterusnya. Untuk yang kelompok juga sama, dilakukannya langkah-langkahnya sama. Untuk model linearnya sendiri, di sini terdapat penambahan yaitu pengaruh acak dari interaksi faktor AB yang menyebar normal. Jadi kalau misalkan dijabarkan yaitu ada rataan, kemudian ada pengaruh kelompok, kemudian ada pengaruh utama faktor A, kemudian ada komponen acak dari faktor A yang menyebar normal, dan ada pengaruh utama faktor B, kemudian ada komponen acak dari faktor B yang menyebar normal, ada pengaruh interaksi antara faktor A dan B, dan yang terakhir ada pengaruh acak dari interaksi A dan B yang menyebar normal. Lanjut untuk hipotesisnya hanya ada tiga ya, yaitu pengaruh petak utama, pengaruh anak petak, dengan pengaruh sederhana antara faktor A dengan faktor B. Dan ini untuk tabel ANOVA-nya ada tiga galat, galat A, galat B, dan galat C, dan juga di sini ada blok atau kelompok. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal pada beberapa rancangan percobaan yang sudah kita bahas tadi.
Nah, untuk yang pertama ini, kita ada soal mengenai ranca faktorial. Soalnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis ekstrak bawang putih, yaitu kontrol, ekstrak bawang putih lokal, dan ekstrak bawang putih impor, serta jangka waktu penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius, yaitu pada 0, 3, 6, dan 9 hari terhadap angka lempeng total bakteri atau ALTB pada daging sapi. Penelitian ini menggunakan 4 ulangan dengan berat masing-masing 30 gram, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 3 kali 4 kali 4, yaitu sebanyak 48 sampel daging sapi. Dan ini adalah tabel ya dari hasil percobaannya. Kemudian saya pindahkan ke SPSS karena untuk ranca faktorial ini saya akan menggunakan SPSS untuk menyelesaikan soalnya. Nah, karena SPSS ini kita perlu mengubah datanya menjadi vertikal ya. Jadi kita ubah dulu di Excel boleh atau boleh langsung di SPSS. Dan ini sudah saya ubah ya datanya jadi seperti ini. Ini kebetulan saya mengubahnya dengan arah vertikal ke bawah. Jadi 6,01, 7,33 dan seterusnya. Boleh juga teman-teman kalau mengubah secara horizontal ke kanan. Jadi 6,01, 5,99 dan seterusnya gitu urutannya. Dan itu bebas. Yang penting sesuai gitu ya antara kontrol dan si lama simpan harinya juga sesuai dimasukkannya. Oke, langsung aja. Ini ketika saya sudah masukkan semua datanya, lalu kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian ada Univariate. Nah, untuk dependent variable ini kita masukkan hasil ya, atau Y-nya. Kemudian untuk fixed factor ini kita masukkan X1 dan X2-nya. Mohon maaf, maksudnya peubah 1 dan peubah 2-nya gitu. Atau faktor 1 dan faktor 2. Dan ini sudah saya masukkan. Kemudian langsung aja kita klik OK. Oke. Dan ini adalah hasilnya. Di sini bisa terlihat ya untuk sigmanya itu adalah 0,00 semua. Berarti kurang dari p-value atau p-value-nya sebesar 0,05 biasanya. Sehingga semuanya itu adalah tolak H0 yang artinya berpengaruh terhadap respon. Oke, mungkin lanjut untuk soal selanjutnya mengenai soal speed plot RAL. Ada contoh kasus mengenai pengaruh takaran pupuk kandang dan hasil benih per lubang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Dalam suatu percobaan tanaman, seorang petani menggunakan percobaan dua faktor untuk melihat bagaimana kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman. Untuk faktor pertama, petani menggunakan takaran pupuk kandang K1, K2, dan K3 diletakkan sebagai petak utama. Sedangkan untuk faktor kedua, yaitu jumlah benih per lubang, J1, J2, dan J3, dianggap sebagai anak petak. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali, dan unit-unit percobaan diasumsikan homogen. Karena di sini disebutkan bahwa unit percobaan diasumsikan homogen, maka kita pakai rancangan acak lengkap. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa ada petak utama serta anak petak, maka rancangan yang kita pakai adalah split plot RAL. Nah, untuk split plot RAL ini, kita akan menggunakan cara manual, yaitu menggunakan Excel, karena untuk SPSS tidak bisa menggunakan split plot RAL. Oke, di sini saya sudah memindahkan ya untuk datanya. Tadi data yang ini sudah saya pindahkan ke sini. Dan lalu langkah yang saya lakukan adalah membuat tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 ini berisi uh, sum atau total dari K1 dan ulangan. Jadi dari setiap kolomnya antara K1 dan ulangan itu saya jumlahkan. Saya sum, kemudian didapatkan 198,09. Dan dari sini, seterusnya itu saya masukkan ke dalam tabel ini. Sampai dengan K3. Selain itu, untuk tabel 2 juga terdapat tabel antara benih dengan takaran pupuk kandang. Yang ini kalau tadi kan horizontal ya, penjumlahan sum dari horizontal, sedangkan untuk yang tabel 2 ini
penjumlahan yang secara vertikal, jadi yang sebelah sini. Kita masukkan ke dalam tabel ini. Lalu kemudian tinggal dijumlahkan dari setiap barisnya, dari setiap benihnya. Untuk J1 itu jumlahnya ada 587,99 dan seterusnya. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, itu kita harus mencari faktor kolerasi dulu. Yang rumusnya adalah Y kuadrat dibagi dengan ABR gitu. Di mana Y kuadrat ini adalah jumlah kuadrat total ya dari semua data yang ada. Kemudian dibagi dengan kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan 3 dikalikan 3 dikalikan dengan 3. Karena di sini ada K3, kemudian ada J3 dan ada 3 ulangan sehingga 3 semuanya. Lanjut untuk JKT adalah jumlah kuadrat total dengan rumusnya yaitu sigma dari YIJK kuadrat dikurangi dengan FK. Nah, ini adalah sum square dari masing-masing dari semua data yang ada gitu. Kita sum square-kan, kemudian kita kurangkan dengan FK yang sudah kita hitung tadi. Didapatkan 61,643. Lalu untuk JKST adalah jumlah kuadrat subtotal. Ini rumusnya sigma YI K kuadrat dibagi dengan B dikurangi dengan FK. Oke, jadi di sini ada sum square dari yang tabel 1 ini. Jadi yang antara K1 dengan ulangan. Kemudian kita bagi dengan B. B itu jumlah anak petak ya. Jumlah anak petak berarti kan ada 3 ya, J1, J2, dan J3. Berarti ada dibagi dengan 3. Kemudian dikurangi dengan FK. Dan didapatkan 23,862. Lanjut untuk JKA, di sini adalah jumlah kuadrat faktor A. Rumusnya seperti ini, yaitu sigma YI kuadrat dibagi dengan BR dikurangi dengan FK. Oke, di sini kita juga sum square kan dari di sini ya, yang penjumlahan di tabel 2 yang bawah ini. Kemudian kita bagi dengan BR, di mana B itu adalah jumlah anak petak dikalikan dengan jumlah ulangan. Kemudian setelah itu hasilnya kita kurangkan dengan FK. Dan didapatkan hasilnya hasilnya adalah 18,676. Lanjut untuk JKGA, di sini adalah jumlah kuadrat galat petak utama yang rumusnya di JKST dikurangi dengan JKA. Tinggal kita kurangkan saja ya. Ini dikurangi dengan ini. Lalu selanjutnya ada JKB. JKB ini jumlah kuadrat faktor B dengan rumusnya sigma Y J kuadrat dibagi dengan AR dikurangi dengan FK. Di mana pada kali ini kita sum square dari hasil jumlah yang sebelah sini ya. Kemudian kita bagi dengan A atau jumlah petak utama yaitu sebanyak 3 dikalikan dengan ulangannya ada 3. Kemudian dari hasilnya kita kurangkan dengan FK. Lalu untuk JKP ini adalah jika perlakuan ya. Dan untuk jika AB ini adalah jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B. Rumusnya JKP dikurangi JKA dikurangi JKB, di mana JKP ini kemudian dikurangi JKA ini dan JKB yang ini. Oke. Untuk JKP tadi, rumusnya adalah sum square dari tabel yang kedua ini, kemudian dibagi dengan 3, dikurangi dengan FK. Oke, lanjut untuk jumlah kuadrat galat yang B. Rumusnya adalah JKT dikurangi JKP, kemudian dikurangi dengan JKGA, dan dihasilkan 10,779. Setelah kita dapat semuanya, kita masukkan ke dalam ANOVA, yaitu ada DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Dan didapatkan seperti ini ya, teman-teman. Lalu, untuk kesimpulannya, karena di sini adalah F hitung lebih besar dari F tabel semuanya, maka masing-masing kesimpulan yaitu
kesimpulan yaitu tolak Hanol yang artinya berpengaruh terhadap respon. Oke, mungkin lanjut untuk soal selanjutnya mengenai split plot RAK. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK-A terdiri 6 taraf ditempatkan sebagai petak utama, dan genotip padi B terdiri dari 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak petak. Petak utama disusun dengan menggunakan rancangan dasar RAK. Percobaan diulang sebanyak 3 kali, dan data hasil percobaan tersebut diberikan pada tabel berikut. Oke, pada split plot RAK ini kita akan menggunakan SPSS untuk mengerjakannya. Oke, jadi yang pertama kita harus mengubah tabel ini ke dalam bentuk yang vertikal tadi ya, kayak yang rancang faktorial tadi. Dan ini untuk datanya sudah saya pindahkan seperti ini. Hmm, untuk urutan kali ini saya melakukan pemindahan vertikal ke bawah ya. Jadi 20,7 kemudian 27,7 dan seterusnya ke bawah. Kemudian diikuti dengan kolom yang lain. Oke, mungkin langsung saja kita kerjakan. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian Analyze, kemudian Univariate. Kemudian untuk hasil kita masukkan ke dependent variable. Untuk pupuk dan genotip kita masukkan ke fix factor, dan untuk kelompok kita masukkan ke random factor. Lalu kita masuk ke model. Oke, selanjutnya kita klik model, kemudian build term. Lalu yang pertama kita pindahkan adalah kelompok, kita pindahkan ke blok model. Lalu yang kedua, kita pindahkan pupuk A, pupuk atau petak utama. Lalu interaksi antara pupuk dengan kelompok, kita pindahkan saja seperti ini, shift panah bawah, lalu kita pindahkan. Dan ini terjadi interaksi. Lalu kita juga pindahkan untuk yang anak petak, genotip, lalu lakukan hal yang sama juga dengan kelompok dan genotip. Kita pindahkan. Kemudian kita hilangkan checklist pada include intercept in model. Kemudian kita continue. Lalu kita masuk ke plots. Plots ini untuk horizontal axis, kita masukkan yang petak pertama, yaitu pupuk. Kemudian separate lines. Separate lines ini kita masuk ke petak 2 ya, atau genotip. Kemudian add, lalu continue. Kemudian klik OK. Oke, dan ini adalah hasil dari rancangan split plot RAK. Bisa dilihat ya, ini untuk between subject factors, kemudian ada test of between subject effects, lalu ada expect mean squares, dan ini adalah plotnya. Oke, untuk sigmanya sendiri ini kurang dari 0,05 untuk yang kelompok, pupuk, serta interaksi antara pupuk dengan kelompok. Maka ketiga ini adalah berpengaruh terhadap respon. Sedangkan untuk genotip dan genotip, interaksi genotip dengan kelompok ini lebih besar dari 0,05. Maka dia tidak berpengaruh terhadap kelompok. Dan untuk ketiga perlakuan ini juga perlu dilakukan uji lanjut. Oke. Untuk selanjutnya, soal terakhir yaitu mengenai speed block. Oke, ingin dilihat pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotip terhadap hasil padi, kilogram per petak, serta pengaruh pemupukan NPKA terdiri dari 6 taraf, yaitu kontrol PK, NP, NK, dan NPK, ditempatkan sebagai faktor A. Dan genotip padi terdiri dari 2 taraf, yaitu IR64 dan S969, ditempatkan sebagai faktor B. Percobaan diulang sebanyak 4 kali. Dan ini adalah tabel untuk hasilnya, serta sudah saya masukkan ya ke dalam Excel seperti ini. Kemudian dari masing-masing
Dari masing-masing pupuk ini sudah saya totalkan juga. Kemudian dari masing-masing genotip juga saya sudah totalkan. Seperti ini ya. Kemudian langsung saja untuk mencari JKB, kemudian mencari JKG, FK, JKT, dan seterusnya. Untuk yang pertama, kita mencari faktor korelasi terlebih dahulu. Untuk faktor korelasinya, kita um, dan ini untuk tabelnya sudah saya pindahkan ya ke sini. Kemudian di setiap pupuk, yaitu ada kontrol, PKN, dan seterusnya, ini sudah saya totalkan juga. Kemudian juga untuk setiap genotipnya sudah saya totalkan per barisnya. Dan yang pertama kita akan mencari mengenai FK. FK ini bisa dilihat di sini ya teman-teman. Yaitu kita pakai G41, yaitu total dari semua datanya, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan perkalian antara ABR, yang mana di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 faktor A, kemudian ada 2 faktor B, dan ada 4 ulangan. Kemudian dihasilkan FK-nya 75.707,91. Nah, ini ya, untuk A-nya ada 6, B-nya ada 2, dan R-nya ada 4. Oke, lanjut kita cari JKST nih, teman-teman. JKST ini kita penjumlahan sum square dari masing-masing total yang horizontal, kemudian dibagi dengan B, dan dikurangi dengan FK nih, teman-teman. Dan dihasilkan yaitu 2139,634. Lalu untuk yang JKP ini adalah sum square dari yang vertikal ini nih, jadi yang vertikal, kemudian dibagi dengan R dan dikurangi dengan FK. Dan juga didapat hasilnya 1753,422. Oke, lalu untuk yang tabel ANOVA-nya ini, kita masukkan saja ya. Untuk yang blok K, rumusnya yaitu R-1, di mana R-nya itu adalah 4, dikurangi 1, yaitu berarti 3. Lalu untuk yang A, nah ini A-1, berarti 6 dikurangi 1, 5. Kemudian untuk galat A ini A-1 dikalikan dengan R-1. Itu perkalian dari kedua atas ini, yaitu 15. Lalu untuk B, ada B-1, dihasilkan 1. Untuk galat B, adalah B-1 dikalikan dengan R-1, hasilnya adalah 3. Lalu untuk AB ini adalah interaksi ya dari A dan B, yaitu A-1 dikalikan dengan B-1 yang menghasilkan 5. Kemudian untuk galat C, yaitu A-1, B-1 dikalikan dengan R-1 dihasilkan adalah 15. Serta untuk T, itu ABR dikurangi dengan min-1. Dihasilkan DF totalnya yaitu 47. Lalu untuk JK blok ya, JKK, ini rumusnya kita sum square dari C41 sampai dengan F41. Dari ini ya, yang bawah ini. Kemudian dibagi dengan 6 dikalikan dengan 2, lalu dikurangi dengan O16 atau FK-nya. Lalu untuk yang JKA ini rumusnya sum dari masing-masing total untuk perlakuan genotip interaksi A dan B dengan kelompoknya. Kemudian kita bagi dengan B dikalikan dengan R dikurangi dengan FK. Lalu untuk galatnya sendiri, ini ada JKST dikurangi dengan P19 yaitu JKK atau JK blok, kemudian dikurangi dengan JKA. Dan dihasilkan seperti ini. Lalu untuk JKB-nya, ini ada sum square dari
ada sum dari total ini, kemudian di sum square dibagi dengan A dikalikan dengan R dan dikurangi dengan FK. Untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini di bawah sudah ada rumusnya. Jadi bisa dilihat lagi kalau nanti misalkan belum paham. Dan seterusnya nih teman-teman sampai mengikuti rumus ini. Mungkin nanti kalau misalkan kurang paham, teman-teman bisa langsung saja coba otak-atik sendiri ya, lihat sendiri, karena Excel ini akan saya bagikan di deskripsi channel, di deskripsi video di channel IHMSI. Oke, dan untuk ANOVA-nya sendiri, ini tinggal kita masukkan saja sesuai rumus yang atas ini ya teman-teman. Jadi untuk DB blok ini rumusnya ada R-1 yaitu 3, kemudian untuk DBA ini ada A-1 yaitu 5, kemudian Galat ada dari DB blok dikalikan dengan DBA yaitu menghasilkan 15, kemudian DP DBB ini ada B-1 yaitu 2 dikurangi dengan 1 menghasilkan 1. Lalu untuk Galat B ini adalah B-1 dikalikan dengan R-1 yang menghasilkan 3, kemudian lalu ada interaksi dari AB menghasilkan 5, kemudian Galat C itu adalah perkalian dari A-1 dikalikan dengan B-1 dikalikan dengan R-1, kemudian untuk total sendiri ABR dikurangi dengan 1. Dan untuk JK-nya, kita bisa lihat rumus di sini, ada JK total, kemudian JK ST, JKA, JKGA, JKK, serta JKA, JKGA, JKB, JKAB, JKGB. Oke. Untuk yang JKK atau JK blok sendiri ini adalah sum square dari total kelompok ya, total masing-masing kelompok atau masing-masing blok, kemudian dibagi dengan A dikalikan dengan B, kemudian dikurangi dengan FK-nya. Lalu untuk JKA sendiri ini adalah rumus sum square dari masing-masing kelompok, dari masing-masing pupuk A, mohon maaf, dari masing-masing petak utama atau pupuk A, kemudian dibagi dengan B dikalikan dengan R yang dikurangi dengan FK. Untuk yang Galat A sendiri, ini ada JKST dikurangi dengan JK blok dikurangi dengan JKA. Dan untuk B ini adalah sum square dari masing-masing blok ya, masing-masing petak B atau anak petak yaitu genotip, kemudian dibagi dengan A dikalikan dengan R dan dikurangi dengan FK. Lalu untuk Galat B sendiri ini uh, rumusnya yaitu JKST dikurangikan dengan JKA dan dikurangi dengan JKK. Lalu untuk AB ini adalah JKP dikurangi dengan JKA dikurangi dengan JKB. Dan untuk yang Galat C ini adalah JKT dikurangi dengan penjumlahan dari semua JK. Berarti kita harus sebelum mencari ini kita harus mencari tahu JKT terlebih dahulu, yaitu penjumlahan dari semua datanya, sum square-nya, kemudian kita kurangi dengan FK. Oke, untuk KT sendiri, KT ini berarti tinggal JK dibagi dengan DB ya teman-teman, dan ini adalah hasilnya. Kemudian untuk FA, F hitung A itu adalah JKA dibagi dengan JKGA. Kemudian untuk F hitung B, itu JKB dibagi dengan JKGB. Mohon maaf, maksudnya KTB dibagi dengan KTGB. Kemudian untuk F hitung AB interaksi yaitu dari KTAB dibagi dengan Galat C-nya. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian dari hasil sini kita dapat F tabel melalui tabel F ya, dan ada p-value-nya. Oke, dari sini ini kita bisa tahu kalau untuk yang
perlakuan A atau petak utama, ini F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolaknya 0. Sedangkan untuk yang galat B, untuk yang B, oke, untuk kesimpulannya, di sini kita bisa lihat di kolom F dan F tabel. Untuk eh, F hitung yang A ini adalah 18,766, yang mana ini lebih besar dari F tabelnya. Yang berarti untuk perlakuan atau petak utama A, ini adalah berpengaruh terhadap respon. Kemudian untuk yang B atau anak petak ini ternyata kurang dari F tabelnya, sehingga dia tidak berpengaruh atau terima H0, yang artinya tidak berpengaruh terhadap respon. Lalu untuk yang AB adalah pengaruh interaksi antara A dan B, yaitu TF hitung lebih besar dari F tabel, yang berarti tolak 0, dan artinya interaksi antara A dan B ini berpengaruh terhadap respon. Seperti itu. Kemudian ini ada tambahannya mengenai koefisien keragaman, yaitu rumusnya akar KT galat A dibagi dengan Y, rata-rata dari Y ya, dikalikan dengan 100. Ini untuk A, ini B, dan ini C. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang kurang paham dan kurang jelas, teman-teman bisa langsung saja akses Excel-nya yang ada di deskripsi video berikut. Gitu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian tonton video kita lainnya. Bye-bye. Terima kasih.